masyarakat Desa Kubu Tambahan melakukan orasi dan juga sosialisasi di Desa Kubu Tambahan. Aksi damai ini dilakukan di areal Balai Banjar Kajekangin hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 11 WITA. Dalam aksinya, kelompok massa ini juga memutar lagu-lagu perjuangan sebelum dan sesudah aksi itu. Mereka menyebutkan bahwa aksi ini dilakukan terkait dengan laporan masyarakat ke pihak kepolisian. Penglingsir Desa Kubu Tambahan merasa khawatir apabila tidak diselesaikan dengan baik, maka warga Desa Kubu Tambahan bisa kehilangan hak atas tanah mereka. Kami di sini mensosialisasikan masalah kemelut yang ada di desa adat. Ya, apa yang telah kami sampaikan tadi. Jadi untuk perjanjian tanah milik pura yang sekarang dipegang oleh mafia tanah, nah itu yang sangat mengkhawatirkan sekali. Isi perjanjian yang telah dibahas oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan Kanwil BPN. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali untuk masa depan anak cucu kita, bahwa ini sewa kontrak terlalu lama. Jadi tidak melalui keputusan Paruman dan hanya ditandatangani oleh 2 orang. Yaitu di dalam Paruman tanggal 18 kemarin, di Paruman Desa sudah saya sampaikan juga seperti itu, dan kami hanya mengakui sewa kontrak pertama 2001 sampai 2031. Ya. Untuk perpanjangan berikutnya kami tidak mengakui dan kami tidak ikut menandatangani di sana. Nah itu yang perlu saya sampaikan sama keramat Desa Kubu Tambahan. Jangan sampai tanah milik pura ini yang seluas 450 hektar hilang begitu saja dikuasai oleh mafia tanah. Perjanjian ini tidak boleh dibatalkan oleh sepihak maupun kedua pihak. Koordinator acara, Gede Sordane, mengatakan bahwa permasalahan di Desa Kubu Tambahan ini ada indikasi permainan dari para mafia tanah. Ia juga menyebutkan para investor hanya memanfaatkan tanah di Desa Kubu Tambahan untuk mencari uang tanpa merealisasikan janjinya ke masyarakat Desa Kubu Tambahan. Di situ kita melihat ada mafia tanah yang bermain di Kubu Tambahan, ya, karena investor ini, ya, yang kita boleh katakan mafia tanah dari Jakarta ini, kontrak tanah ini semula tahun 2001 dia berjanji untuk membangun sarana prasarana pariwisata. Sampai sekarang tidak ada bangunan. Jadi investor ini hanya mencari SHGB. Yang saya lihat jelas dia hanya tujuannya untuk membobol bank. Begitu ada proyek bandara ini, dia pakai itu sebagai alat untuk memeras, untuk mencari keuntungan di sana. Bayangin dia cuma ngontrak 4 miliar, dia minta ganti rugi 1,4 triliun. Itu apa namanya, mafia namanya? Dan itu pun belum lunas katanya. Itu kan belum lunas juga katanya. Dan sewa kontrak tanpa batas waktu ini seperti penjelasan penglingsir Pak Lurah Mahkota dilakukan oleh warga dia, Lian Adat Kubu Tambahan dengan investor tanpa melalui Paruman Desa. Di sini mereka bermain. Makanya indikasi mafia bermain merugikan keramat desa. Nah, maka itu kami berharap, keramat desa Kubu Tambahan sangat berharap tim Satgas Mafia Tanah turun ke Kubu Tambahan. Berharap atensi dari Pak Presiden Jokowi. Berharap Pak Jaksa Agung dan Kapolri benar-benar memberikan atensi terhadap kasus tanah desa Kubu Tambahan. Menolong kami masyarakat Kubu Tambahan agar tidak kehilangan hak kelola atas tanah kami selamanya. Bahkan dalam orasinya, salah satu peserta kemudian meminta Presiden Jokowi, Kapolri, dan instansi terkait untuk turun ke Desa Kubu Tambahan guna membantu penyelesaian polemik di Desa Kubu Tambahan. Mohon Bapak Presiden Republik Joko Widodo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri tolong bantu
kami selaku rakyat kecil bahwa tanah kami kesalahgunaan sudah dirampok oleh mafia tanah Jakarta. Untuk itu saya dukung program pemerintah memberantas mafia tanah. Apalagi Bapak Presiden sudah membentuk Satgas Mafia Tanah. Untuk itu sekali lagi buktikan bahwa Presiden, Kapolri dan Jaksa Agung satu di keutamaan sampai betul-betul tanah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Kami tidak perlu dengan retorika, tapi kami butuhkan adalah kenyataan. Sama sekali tidak ada pembangunan tanah dibakar. Camat Kubu Tambahan yang juga hadir dan memantau kegiatan mengingatkan agar selalu menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saat itu, Ia juga berpesan agar mentaati protokol kesehatan dikarenakan di wilayah Kubu Tambahan sudah ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pada prinsipnya, kegiatan hari ini sudah mengikuti mekanisme. Jadi yang pertama, surat sudah ditujukan permaklumannya kepada Polsek Kubu Tambahan, tembusan kepada kami, kepada kepala desa dan unsur lainnya. Jadi bagi saya, kegiatan-kegiatan yang positif, yang tidak mengganggu ketertiban umum, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Saya selaku camat memahami betul kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengungkapkan pikiran baik lisan maupun tulisan diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, saya mengadakan pendekatan-pendekatan baik kepada koordinator maupun seluruh anggota yang ada untuk mematuhi aturan. Karena situasi COVID sekarang ini, jadi kebetulan di Dusun Banjar Kajekangin ini ada terkonfirmasi positif satu. Yang jelas suratnya memang rada ngambang. Tidak ada dijelaskan di situ tentang berapa jumlah yang hadir. Saya mengharapkan kehadiran saya ini untuk menyampaikan betul-betul jumlahnya minimal. Terus apa yang disampaikan ya jelas urusan-urusan yang berkaitan dengan informasi orasi yang berkaitan dengan situasi yang berkembang saat ini, terkait dengan urusan adat, urusan-urusan lain yang berkembang di Desa Kubu Tambahan. Saya tidak mencampuri terlalu dalam karena itu merupakan hak, tetapi ikuti juga kewajiban-kewajiban yang memang ada di yang patut dipatuhi. masyarakat Kubu Tambahan tidak kehilangan hak. Dari Singarja Bali, Tim Liputan Sinar Timur TV.